Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di channel IT Otodidak. Di video ini kita akan melakukan update pada BIOS motherboard saya yang bermerek ASRock 960GM VGS 3FX. Untuk manfaat dari update BIOS ini antara lain nanti teman-teman bisa mendapatkan fitur-fitur yang sebelumnya belum ada pada versi BIOS terdahulu. Kemudian juga untuk meningkatkan kestabilan kinerja sistem dan juga untuk meningkatkan kompatibilitas dari motherboard terhadap prosesor dan modul RAM yang baru. Nah, ya. Yang jelas kita menginginkan dengan update BIOS ini kinerja sistem kita menjadi lebih stabil. Untuk itu silahkan teman-teman tonton video ini dari awal sampai akhir dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe serta tekan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan info-info menarik dari channel IT Otodidak. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk update BIOS ini berbeda-beda untuk setiap merek ya. Jadi penting sekali ya. Jadi ini hanya untuk edukasi pengetahuan kalau update BIOS pada ASRock ini seperti ini ya. Tapi untuk teman-teman yang mungkin mempunyai motherboard dengan merek yang berbeda, silahkan teman-teman masuk ke website resmi dari motherboard teman-teman dan lihatlah petunjuk pada website tersebut. Oke, langkah pertama untuk update BIOS yaitu kita harus tahu merek dari motherboardnya, kemudian model motherboardnya, dan juga versi dari BIOS kita ya, masih up to date atau sudah out of date. Nah, kita lakukan caranya yaitu ketik pada search ini ya, kolom search, atau juga teman-teman bisa pencet tombol Windows kemudian plus R pada run dan ketikan ini msinfo32. Oke. Nah, ini ya. Ini kita cari BIOS version P130 ya. Versi BIOS saya ini, kemudian baseboard motherboard ini mereknya. Kemudian baseboard produk ini ya. Modelnya, nomornya ini 960GM VGS 3FX. Nah, motherboard manufaktur ASRock. BIOS mode saya masih yang legacy, masih yang old BIOS. Jadi saya update. Saya tidak tahu nanti update-nya apakah sudah bisa untuk UEFI BIOS apa enggak. Saya tidak tahu, yang penting kita update dulu, hasil akhirnya kita lihat nanti ya. Nah, untuk update BIOS ini kita harus menuju ke website resmi dari ASRock ya. Karena penting diingat, untuk update firmware pada BIOS sangat riskan sekali. Jadi perlu kehati-hatian ekstra untuk update dari firmware BIOS. Kita lihat petunjuknya pada website resmi dari motherboard masing-masing ya. Karena motherboard saya mereknya ASRock, maka kita akan menuju ke websitenya ASRock. Mungkin teman-teman ada yang mereknya Asus, maka lihatlah petunjuk cara untuk mengupdate BIOS pada website resminya Asus. Kalau yang Gigabyte bisa masuk ke website resminya Gigabyte ya. Motherboard saya ya memang seperti ini bentuknya. Oke, kita lihat untuk supportnya. Nah, ini spesifikasinya, kita lewati aja, masuk ke support, masuk ke BIOSnya. Apakah ada updatean baru? Nah, ini tadi saya 1.30 yang ini ya. Ini ada versi terbarunya 1.40 ya. Date release-nya tanggal 20 bulan 8 2015. Udah lama ya. Nah, ini dilihat, please read the information below before downloading or updating your BIOS. Ini diberikan tanda merah karena warning ya, warning perlu kehati-hatian dalam
update BIOS, karena ketika gagal susah sekali untuk memperbaikinya ya, sangat susah sekali untuk memperbaikinya. Harus dicopot chip BIOSnya pada motherboard, dan itu sangat susah dan membutuhkan alat ya, alat khusus. Please read information. Nah, we don't recommend it user to update the BIOS if their system is already running normally. Kita tidak merekomendasikan pengguna untuk mengupdate BIOS jika sistemnya masih berjalan dengan normal. Ya, sebenarnya sih normal, tapi nggak apa-apa sih. Mungkin saja saya penasaran 140 apakah ini updatean terbaru support UEFI BIOS apa enggak, karena operation system yang sekarang banyak sekali yang sudah support UEFI, sudah menggunakan UEFI BIOS ketika install. Jadi kelemahan dari old BIOS saya ketika saya install untuk operation system yang sudah meminta UEFI melalui UEFI BIOS itu agak kesulitan menggunakan old BIOS. Kemudian ASRock assumes no responsibility for any damage caused by improper operation of downloading or updating the BIOS. Jadi nggak bertanggung jawab dengan kerusakan yang diakibatkan dengan update BIOS ya, nanti resiko ditanggung sendiri, intinya seperti itu. Before you download or update the BIOS, please read how to update below carefully. Sebelum kamu mendownload atau mengupdate BIOS, silahkan dibaca cara mengupdate ya, mengupdate BIOS maksudnya dengan hati-hati. After updating BIOS, all the setting will be reset to the default. Nah, ini update BIOS updater, how to update. Kalau pada motherboard saya ini ada 3 cara: instant flash, pakai DOS, pakai Windows. Nah, kita lihat ya satu-satu. Jadi teman-teman kalau update BIOS masuklah ya ke website resminya, karena di situ ada petunjuknya. Seperti punya saya ini ya, ASRock punya saya. Dan ini yang pertama, untuk kita lihat untuk yang versi baru saja ini. Versi 140 yang menggunakan instant flash, kita baca. To execute ASRock instant flash, ini menggunakan metode instant flash. Save the BIOS file. Jadi pertama nanti download yang global ini ya, kemudian disimpan ke USB disk ya, USB flash disk maksudnya, yang sudah diformat menggunakan format FAT32, bukan NTFS ya teman-teman, ingat FAT32. Atau dengan disimpan ke hard disk eksternal teman-teman bisa ya, atau hard disk yang ada di komputer yang sudah diformat FAT32 dan floppy drive. Press F2 during post to get into BIOS setup menu. Nah, ketika restart nanti, kalau punya saya ini press F2, pencet F2 untuk masuk ke menu BIOS. Nah, kemudian select the utility under smart. Nah, nanti masuk ke menu instant flash. Langsung ASRock instant flash will automatically detect all. Nah, berarti nanti ketika kita sudah masuk ke BIOS kemudian klik instant flash, nanti otomatis ASRock motherboard ya mendeteksi file yang ada di flash disk ini. File BIOS yang baru, firmware BIOS yang baru yang sudah kita simpan di flash disk ini ya teman-teman. Jadi seperti itu, hati-hati ya. Select the suitable BIOS version and flash. Nah, ketika sudah masuk ke ini dipencet enter, BIOS akan mengupdate firmware-nya. Kemudian nah, ini kadang-kadang kita sedang update terus mati lampu. Nah, ini sialnya ya. Ketika kita update BIOS kemudian tiba-tiba di tengah-tengah update BIOS mati lampu. Aduh, itu yang bikin gagal, salah satunya yang itu ya. Karena ketika update BIOS jangan tunggu sampai selesai, jangan matikan komputer atau copot stop kontaknya, stop kontak komputer ya.
Nah ini kalau yang mati lampu kan itu di luar kehendak kita ya. Ini lebih condong ke instant flash atau ke ini yang Windows ini ya. Nah ini kalau ini malah melalui aplikasi, kita klik dari Windowsnya ya, kita masuk ke Windowsnya kemudian jalankan file exe-nya. Nah intinya seperti itu. Namun untuk ASRock motherboard saya ini hanya bisa dijalankan di Windows XP dan Windows 7. Nah, saya tidak menemukan di sini karena saya menggunakan Windows 10, saya tidak menemukan untuk Windows 10. Saya ragu-ragu ya, menghindari kegagalan saja. Saya mau menggunakan instant flash. Oke, teman-teman, kita download ya untuk versi BIOS terbaru dari motherboard saya. Saya mau pakai yang global. Nah, oke, sudah ya, cepet banget. Oke, ya udah terdownload ya. Nih ya. Nah, kita flash dulu, flash disk ini. Oke, ekstrak ke, nah sini ya, kita ekstrak file BIOSnya ke sini. Oke ya, kalau sudah kita restart komputernya, kita restart PC-nya, kemudian masuk ke menu pada BIOS di motherboard saya. Teman pencet F2 atau Del masuk ke menu BIOS. Nah sudah masuk ya, kita cari untuk menu dari ASRock Instant Flash. Nah ini masuk ke Advance, masuk ke Instant Flash, Execute Instant. Nah USB Mass Storage sudah terdeteksi ini ya, P140 ya. Kita klik Enter, Enter to Flash BIOS ya. Loading BIOS. Do not power off during BIOS update. Jangan dimatikan ketika sedang update BIOS ini ya teman-teman, karena ini sangat berisiko sekali. Kita tunggu prosesnya sampai selesai ya teman-teman. Sudah selesai. Sebentar ya. Programming success, press any key to reboot. Nah sudah sukses. Sekarang kita pencet press any key to reboot ya. Coba kita masuk ke BIOSnya, apakah sudah terupdate. F2, biarkan dulu ya. Nah F2 or Del. F1. Nah di load dulu untuk default BIOS. Oke teman-teman, tadi sudah selesai untuk update BIOSnya. Sekarang kita cek apakah sudah benar versi info 32 ya. Ini klik sistem informasi ya. Nah, kita lihat BIOS version update P140 rilis 2015. Ini rilis yang terakhir aja udah 2015 ya. Kemudian BIOS modenya masih legacy, masih yang old version, belum support yang UEFI. Ya enggak apa-apa lah ya, namanya juga motherboard udah tua ya, enggak apa-apa teman-teman. Sebenarnya kalau untuk yang UEFI itu beberapa, saya pernah mencoba beberapa OS yang sudah support untuk yang UEFI, itu memang lebih mudah sekali dalam penginstalan. Namun ketika OS untuk legacy kemudian kita OS untuk UEFI kemudian kita install pada BIOS yang legacy, maka
tampilannya akan berbeda ya, lebih mudah yang UEFI seperti itu. Memang gampang dan cepat, mudah ya, namun resikonya besar. Jadi harus melihat dulu pada website resminya teman-teman ya. Oke, itu saja, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan sekali lagi, ini hanya pembelajaran, hanya untuk edukasi. Nanti kalau teman-teman mau menerapkan pada motherboard teman-teman sendiri, silahkan teman-teman lakukan dengan hati-hati, dan resiko silahkan teman-teman yang tanggung. Oke, terima kasih, itu saja video ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe, serta tekan loncengnya teman-teman, supaya teman-teman mendapatkan info-info menarik dari channel IT Otodidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.